Oke, halo teman-teman dari Braja Musti dan Maiden semuanya. Kembali lagi bersama saya Rian Putra di acara Halftime Session, di mana pada acara Halftime Session ini kita mengundang tokoh-tokoh yang sangat memiliki peranan penting di industri sepak bola Indonesia. Langsung aja nih, kembali lagi kita kedatangan tamu spesial, seorang COO atau Chief Operation Officer dari Madura United, Mbak Anissa Kosasi. Apa kabar, Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Oke, Rian, apa kabar? baik. Sehat juga di sini. Mbak Anissa sekarang lagi sibuk ngapain aja nih Mbak berarti sekarang? Sekarang aku lagi sibuk S2, Oke. sama lagi persiapan buat liga kalau tiba-tiba mulai. Kalau tiba-tiba mulai ya, Iya, karena emang di tiba sini mulai. penuh kejutan liganya juga ya. Ya, Berhentinya juga nggak jelas, mulainya kapan juga nggak tahu ya. Ini S2 di ya. mana Mbak sekarang Mbak? Aku S2 di UI, di Magister Manajemen. Oh oke, UI, ngambil Magister FEUI. Manajemen ya. Iya. Oke, ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih Mbak, nih jadi dari teman-teman Braja Musti dan Maiden dan semua supporter PSIM Jogja nih pengen denger cerita-cerita dari Mbak Anissa nih. Ini kan sebagai wanita dalam sepak bola ya Mbak Anissa ini ya. Mm-mm. Punya kendala-kendala apa nggak sih Mbak dalam menghadapi tugas-tugasnya menjadi seorang COO gitu? Atau malah happy-happy aja gitu sebenarnya menjalani tugas tersebut? Gimana ya, semua kerjaan tuh kan pasti ada bagian stresnya, pasti ada bagian bebannya, pasti bagian ada Oke, stresnya lah pokoknya. Ada oke. yang kayak, aduh ya Allah capek banget gitu. Tapi ya karena gimana ya, karena kita suka bola gitu ya, Hmm, karena kita suka nontonnya, kita suka hasilnya, jadi sebenarnya pada akhirnya juga happy happy aja sih ya. gitu. Jadi sebenarnya emang ujungnya emang dasarnya suka ya. Emang ini Ya berarti emang suka dasarnya bola suka udah dari kapan nih Mbak nih? dari lahir. Oh ya, dari lahir ya. Oke. Dari Menarik kecil. ya. Boleh tahu berarti nonton bola luar juga atau enggak? Aku nonton bola luar kecuali Oke, Serie A, tapi yang lainnya semua ya kecuali yang Serie A yang ngetop-ngetop lain enggak. lah. Oke, supporter Ah. dari klub apa ini kalau boleh tahu? Premier League Manchester Oke, United. kita sama. Oke, bagus ya kemarin baru menang 1-3. Iya. Asik banget sih Mbak. Iya, ini kita pengen ngobrol-ngobrol soal budget monitoring sih Mbak ya. Mungkin untuk Hmm. hal pertama Ya. yang kita pengen tanya-tanya gitu. Jadi kan budget Hmm. monitoring ini kan sebenarnya sebuah salah satu faktor dari kesuksesan finansial gitu ya. Ya, Nah, dalam sepak bola faktor budget yang harus dimonitor itu kan banyak ya Mbak ya betul. pastinya ya. Dari belanja, operasional tim, klub, Ya. operasional Hmm. manajemen, budget Hmm. panpel, Hmm. security, dan lain Hmm. sebagainya. Terlebih kan Madura United ini juga memanage stadion Gelora Ratu Ya. Pamulihan juga ya. Nah, Ya. sebagai COO, pertanyaan adalah bagaimana sih supaya bijak dalam melakukan budget monitoring tersebut, terutama untuk mungkin panpel dan security gitu loh. Karena kan biasanya mungkin bisa terjadi kebocoran dan lain sebagainya. Ya. Bisa dijawab tuh. Gini sih, kalau misalnya budgeting itu sebenarnya kunci pertama yang harus dilakukan sebagai klub ya, sebagai manajemen itu adalah planning. Oke. Planning jauh-jauh hari lah, kayak kita udah tahu kita bakal tanding sama siapa. Kita udah tahu sebagai pengalaman aja ya, kita udah Yeah. tahu kita akan tanding sama siapa. Kita udah tahu kira-kira animonya seperti apa di pertandingan itu. Jadi sebenarnya dari sisi apa ya? Dari sisi planning tuh kita udah bisa lihat dari sisi pengalaman, dari pengalaman dari tahun depan, dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu, kita tuh udah tahu kira-kira tuh keluarnya seperti apa. Jadi planning itu dilakukan kira-kira setahun sebelum liganya dimulai. Jadi kita udah harus siap, oh kita tuh butuh budget segini, jadi kita harus nyari duit segini gitu. Kebocoran itu tidak bisa nggak bisa di avoid, udah pasti akan ada kebocoran. Jadi di setiap planning itu kita harus ada sisihkan budget untuk budget tiba-tiba gitu namanya. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Juga aku belajar di UEFA. Kan di UEFA itu aku belajar tentang football management basically. Nah, chapter yang paling sulit itu adalah chapter budgeting, chapter yang paling panjang. Budgeting sama marketing itu yang paling susah, karena marketing gimana cara kita buat budgeting juga kan, buat nyari duitnya gitu. Betul. Jadi agak muter-muter. Nah, iya di situ memang sulit. Jadi kayak ada beberapa cara untuk budgeting segala macam, dan bagaimana kita pada akhirnya merekap semua budget-budget tersebut. Dan kita bisa melihat, kita bisa mereview kayak, oh jadi tahun lalu tuh kita kayak gini. Jadi kita akan terus bisa berkembang lah tahun-tahun ke depan. Kita sudah bisa melihat dari catatan-catatan kita, oh ada ini. Jadi setiap tahun tuh kita berkembang terus, melihat pengalaman.
Jadi untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran tersebut seperti itu. Berarti intinya adalah planning dan belajar dari apa yang sudah terjadi setiap tahunnya ya, seperti itu ya. Paling besar ini biasa untuk budgeting sendiri, mungkin untuk Madura United sendiri paling besar dialokasikan untuk apa nih Mbak yang menjadi perhatian paling khusus gitu? Security dan pampel itu dia. Security dan pampel memang ya, security dan pampel ya. Security dan pampel itu memang maksudnya paling besar bobotnya dan juga untuk perhatiannya memang juga harus benar-benar ekstra ya. Iya, karena itu kan juga salah satu hal yang paling penting kita perhatikan kan. Security itu penting, pampel juga penting. Kalau nggak bisa jalan gitu pertandingan. Jadi kita memang paling banyak mesisihkan budget lebih itu di situ gitu. Yang paling susah di plan. Yang paling susah di plan ya memang ya. Oke. Ini agak menarik sih Mbak tadi sharing soal di UEFA gitu. Mungkin bisa cerita sedikit dulu Mbak. Ini berapa lama kemarin di UEFA dan kira-kira belajar apa aja sih di situ? Aku 9 bulan. Jadi sebenarnya course-nya itu online. Ada 3, tapi course-nya memang online, tapi ada 3 face-to-face pertemuan gitu. Jadi aku harus pergi ke Swiss, sama pergi ke London, ke headquarter-nya si UEFA, sama ke stadionnya di London, Wembley, sama London Stadium. Belajar di situ. Nah, sisanya online. Nah, di situ aku belajar tentang football management. Jadi dari sisi operasional tadi yang udah aku ceritain, dari sisi budgeting, dari sisi marketing, sampai dari sisi event management. Event management tuh bisa dari jadi gimana kita menyelenggarakan suatu pertandingan, bagaimana cara klub menyelenggarakan suatu misalnya turnamen atau youth club gitu sih, sama volunteer management seperti itu. Yang paling panjang tapi memang dari sisi marketing sama operasional sih. Marketing sama operasional itu yang paling ini. Iya, soalnya menarik banget nih dapat ngobrol-ngobrol juga sama yang udah pernah belajar langsung di UEFA gitu ya. Terus nih kita juga pengen ngobrol-ngobrol nih mungkin lebih ke arah Madura United-nya nih ya. Ini kan dapat report setiap tahun kan sebenarnya klub Liga 1 itu kan berusaha untuk mendapatkan AFC Club licensing ya kan ya. Nah ini sebenarnya apa sih yang menjadi kendala sehingga tahun ini Madura United mungkin gagal lolos verifikasi AFC Club licensing tersebut gitu. Ya agak mengecewakan ya sebenarnya, tapi begini, ada alasan gitu. Karena begini, karena tahun ini kan memang tidak ada pertandingan. Jadi kita tuh secara manajemen lebih memfokuskan untuk berbenah secara internal. Jadi kita melakukan banyak renovasi di fasilitas-fasilitas kita, yang pada akhirnya nggak bisa dinilai sama AFC, makanya kita nggak lolos. Dari fasilitasnya berarti ya. Iya. Tapi maksudnya buat Madura United sendiri sebenarnya AFC Club licensing ini menjadi priority utama nggak sih? Begitu. Kalau misalnya ada pertandingan, iya pasti. Kita akan selalu memprioritaskan. Karena kan itu adalah salah satu jalan untuk ke jenjang yang lebih tinggi kan. Gitu. Sebenarnya iya. Tapi untuk tahun ini karena Liga juga ada gitu kan. Juga nggak jelas. Ya udahlah kita benerin internal dulu aja. Gitu. Jadi lebih ke kesampingkan dulu. Tapi dari internal sendiri maksudnya dengan kondisi pandemi seperti ini dan kompetisi nggak berjalan untuk Madura United sendiri ada babak belur kah atau sebenarnya baik-baik saja atau gimana tuh? Mungkin bocoran-bocoran. Kayak udah nggak rahasia, kita pasti semua klub tuh babak belur dari sisi finansial. Termasuk kita. Pemasukan berkurang, nggak ada tiket, nggak ada merchandise. Kalau nggak ada pertandingan, orang kan nggak beli merchandise gitu kan. Iya, betul. Pakai buat apa gitu kan. Betul. Pasti babak belur di situ. Dan juga kan dari sisi aku ini kan tinggal di Jakarta. Jadi aku nggak bisa monitor langsung ke Madura. Jadi karena ya restriction buat keluar kota segala macam ya, jadi sulit gitu loh untuk berkomunikasi juga, untuk berkoordinasi itu juga rada sulit sebenarnya gitu. Jadi kita alhamdulillah sih sebenarnya masih bisa. Untung ada WhatsApp dan ada teknologi ya. Aku udah nggak ngerti tuh. Berarti maksudnya selama lagi periode kosong ini kegiatan apa yang masih dijalankan berarti Mbak untuk misalnya di klub sendiri gitu? Kemarin kita pada akhirnya memfokuskan untuk lebih ke yayasan. Jadi kita lebih ke membantu orang-orang yang terkena COVID segala macam, yang kehilangan pekerjaan seperti itu sih. Kemarin kita banyak melakukan penggalangan dana gitu. Gitu berarti untuk memang mengisi. Lebih fokusnya sekarang lebih ke sosial ya berarti ya. Tapi sekarang karena udah ada gosip-gosip Liga 1 udah mau dimulai, jadi kita udah mulai gitu. Semoga nggak cuma gosip ya, jadi realita. Ya,
Amin. Gitu. Iya sih Mbak. Nah, terus ini pengen ngobrol-ngobrol juga nih Mbak mengenai salah satu mungkin ini sempat terdengar rumornya salah satu klub yang mau IPO itu kan Madura United, bener nggak tuh? Bener ya. Nah, untuk sampai sekarang bagaimana tuh Mbak progresnya? Apakah still on track or masih ada kendala atau dan lain sebagainya? Jujur aja ya, karena tahun ini jadi benar-benar ada kendala banget sih. Jadi kita rada put on hold tentang itu. Jadi kita benar-benar berbenah dari sisi kesehatan klub dulu, dari sisi internal segala macam, dan mencoba untuk survive COVID ini gitu ya, supaya nggak ada efeknya di kita gitu sih. Tapi jadi memang rencananya tahun ini awalnya ya untuk IPO? Awalnya iya, plannya sih tetap ada, cuman dimundurin aja gitu. Oke. Dimundurin sampai kurang lebih mungkin, apakah nunggu kompetisi atau bagaimana? Nunggu normal lah setidaknya, nunggu semuanya tuh bisa diprediksi lagi gitu, semuanya bisa kehitung lagi dengan benar, dan semuanya bisa ya berjalan dengan normal lah intinya gitu, nggak kayak gini. Berarti memang harus dalam kondisi yang udah oke dulu. Yang sehat dulu. Yang sehat gitu, dulu ya, baru bisa ya. kurang jelas soalnya kondisinya sekarang gitu. Iya sih. Ya paling ini karena memang kita mempunyai durasi juga Mbak untuk di interview di halftime session ini, paling aku juga pengen nanya-nanya juga sih sebagai COO nih di salah satu klub. Kalau menurut saya Madura United itu pas awal-awal punya warna baru gitu, yang memberikan kesan baru di liga gitu. Harapannya apa sih Mbak untuk sepak bola Indonesia nih ke depannya gitu? Terlebih untuk kompetisi lah gitu. Gini, pokoknya intinya untuk harapan aku ke fans, sebenarnya kan banyak orang-orang yang udah kayak melepas harapan kepada sepak bola Indonesia gitu ya. Sebenarnya karena kita nggak pernah berkembang apa segala macam. Nah, aku tuh nggak mau ada kayak gitu. Kita sepak bola Indonesia itu kayak gini, dan itu akan terus naik terus gitu. Jadi intinya kita pasti akan lebih baik lagi karena kita akan selalu belajar gitu. Dan banyak sekarang anak-anak muda yang udah mulai tertarik untuk bekerja di industri sepak bola, dan mulai anak-anak muda sekarang sudah berani untuk menjadi pemain sepak bola gitu, udah nggak kayak dulu lagi gitu, setidaknya udah mulai aman, dan jenjang karirnya sudah mulai aman. Jadi sebenarnya harapannya itu adalah supaya sepak bola Indonesia akan lebih baik lagi, supaya lebih profesional, dan supaya klub-klub ini lebih memfokuskan atau juga mempunyai pikiran lah untuk membangun youth academy club, supaya nanti ke depannya akan lebih bagus lagi gitu harapan-harapannya, dan talenta-talentanya akan terbuka lagi gitu. Amin. Untuk Madura United sendiri berarti untuk youth-nya sudah berjalan? Udah berjalan, kita lagi proses bikin akademi sebenarnya. Oh, lagi proses bikin akademi? Iya. Oke, bocoran dong kira-kira kapan nih launchingnya? Insya Allah, Allah Akbar, la ilaha illallah, gak ada apa-apa tahun depan. Tahun depan ya, oke. Ada namanya boleh mungkin? Nama akademinya? Dulu ya. Nanti dulu ya. Ya biar banyak ini kan, maksudnya teman-teman dari fans Madura United kan jadi tahu banyak info juga nih dari kanal YouTube PSIM gitu. Ya udah deh Mbak Anissa, kalau gitu terima kasih banget untuk sharing-sharing singkatnya hari ini, namun pastinya sangat amat memberikan inspirasi dan pengetahuan banget nih buat teman-teman dari Brajamusti dan Maiden semuanya. Terima kasih banget juga untuk teman-teman Brajamusti dan Maiden yang terus untuk menonton acara dari halftime session ini di YouTube PSIM. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @psimjogja_official, dan juga check out merchandise terbaru kita di @psim store. Mbak Anissa, sebelum udahan nih, aku pengen ngajakin Mbak Anissa untuk nyebutin slogan kita, mau? Boleh. Jadi nanti aku akan sebut untuk PSIM, kita berdua akan sama-sama bilang labrak gitu ya. Oke, siap. Oke. Untuk PSIM, labrak. Siap. Makasih ya Mbak. Terima kasih.